It's really bad actually to see that pictures. Indonesian at the moment are supplying the second largest of plastic garbage to the oceans. We should feel ashamed and we should not do it. Apa yang direkam turis Australia di Nusa Lembongan awal Februari 2018 lalu menyentak dunia. Lauren Juk membuka mata. Parimanta harus mengais makanan di antara sampah plastik. Sebulan berselang, warga Inggris Rich Horner merekam dirinya saat menyelam di Nusa Penida, Bali. Rekaman itu semakin memperlihatkan betapa perairan Bali telah menjadi lautan sampah. Limbah plastik yang mengepung Bali berasal dari Jawa yang terbawa arus di musim penghujan. I am sad myself. I often cry. I have to paddle miles to get a really water ocean that there is no plastic anymore. Yang terlihat di Bali belum seberapa, sebab tiap tahun diperkirakan penduduk Indonesia membuang 9 juta ton sampah ke laut. Warga Bali tak tinggal diam. Akhir Februari lalu, 12.000 orang bergotong royong mengumpulkan sampah yang tersebar di 55 titik. Hasilnya, dalam hitungan jam, sampah yang terkumpul beratnya mencapai 40 ton. Penggagas aksi Bali Biggest Clean Up hari itu bukan pemerintah, melainkan 2 remaja putri, Wisen bersaudara. Sejak 2013, remaja berdarah Belanda itu sudah aktif mengampanyekan perang melawan plastik di pantai Bali. Apa yang menggerakkan mereka? I think as anak muda, as generation yang paling muda, kita sudah tahu kita tidak punya banyak waktu. Everything is happening in our lifetime. Ya. Ada di tahun 2050, saintis dan ada banyak artikel bilang ada lebih banyak plastik daripada ikan di laut. And we're going to be alive. We are going to be here. So what are we going to do about it? Gaung aksi Bye-Bye Plastic Bags yang mereka prakarsai sudah terdengar hingga ke mancanegara, termasuk Jerman. Tahun 2017 mereka menjadi penerima termuda penghargaan Bambi, ajang penghargaan tertua di Jerman. Kenapa dunia menaruh perhatian atas upaya memerangi sampah plastik di Laut Indonesia? Indonesian at the moment are supplying the second largest of plastic garbage to the oceans. Saban tahun diperkirakan 180 juta ton plastik dibuang ke laut dunia. Indonesia terancam dituntut ganti rugi jika sampah dari tanah air terbukti merusak terumbu karang di negara lain. Corals that are in contact with plastic have an 89% likelihood of having disease, compared to just 4% of disease in the corals that didn't have the plastic waste touching them. Tapi polusi plastik di lautan Nusantara tak hanya menjadi masalah Indonesia. But don't blame it only also to Indonesian. First, we also have to make the Indonesian aware plastic is garbage. Because many people think plastic is not garbage. Leaf is a garbage. Yeah, that's also another obstacle that we have to face. And all this plastic are coming from industry. And so we probably will also successful if we can take down the industry who produce this plastic. Selain lewat kebijakan, solusi mengatasi limbah plastik dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Misalnya pengolahan sampah plastik sebagai bahan campuran aspal seperti yang diterapkan di Bali sejak tahun 2017 lalu. Teknologi yang dikembangkan ilmuwan kimia asal India tersebut diyakini mampu membuat permukaan aspal 40% lebih kuat. Jika semua limbah plastik dapat diolah, diperkirakan Indonesia bisa membangun ruas jalan sepanjang 190.000 kilometer. Itu sama dengan separuh jarak antara bumi dan bulan. Lantas, bagaimana dengan kita? Apakah ada hal mendesak yang bisa kita lakukan sekarang? Melati Wisen memiliki beberapa saran yang bisa kita ikuti. Kita masih tahu, there's still a lot of work to do. Ya, it's the education, kita harus berubah mindset. Kita tidak harus ke warung dan otomatis ambil kantong plastik, tapi kita harus ingat bawa tas sendiri. Anda memiliki usulan kegiatan lain agar pantai Indonesia tak hanya indah di permukaan, tapi juga bebas plastik di bawah perairannya? Atau Anda punya ide kreatif lain yang bisa membuat Indonesia lebih bersih? Tulis usulan dan pengalaman Anda pada laman komentar dan jangan lupa berlangganan kanal YouTube DW Indonesia untuk menemukan ide inspiratif lainnya.